Pada 15 Agustus 1945, di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Sukarni dan Khairul Saleh. Apakah kalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum, memangnya apa itu, Bung? Sultan Syahrir mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan Jepang mendengar kepada sekutu. Berarti keadaan kita semua sedang penuh dengan kekuatan. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan kali ini. Kita memanfaatkan keadaan ini untuk segera menyusun kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakati untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Darwis benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua minta kepada I.R. Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Bagaimana jika kalian semua setuju? Bagaimana jika saudara Wikana dan Darwis menemui kedua tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut, menyampaikan keputusan kita semua? Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Bung Soekarno dan Bung Hatta untuk angkat suara. Kalau begitu, Bung, sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu. Terima kasih atas informasinya. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 21.00 WIB. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa gerangan saudara kemari? Mari masuk. Begini Bung, tadi saudara Khairul Saleh dan Sukarni mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami dari gerombolan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Soekarno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan oleh saudara Darwis itu benar. Sebaiknya hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan dahulu oleh PPKI. Kan hubungan apapun yang berkaitan dengan Jepang. Sebab kemerdekaan adalah hak kita, Bung, bukan hak Jepang. Maka dari itu, kami kemari dengan mendesak agar proklamasi kemerdekaan dinyatakan langsung esok hari, tepat pada tanggal 16 Agustus 1945. Baik, untuk sementara itu, saudara Darwis dan Wicana pulang dulu ke kediaman masing-masing. Saya akan merundingkannya kembali dengan yang lainnya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Ir Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis tadi. Pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat para pemuda tadi. Kemungkinan kita tak dapat memenuhi permintaan para pemuda tersebut karena hal itu sangat mendadak dan terlalu terburu-buru. Benar, sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI dahulu dan mengadakan sidang kembali. Pada tanggal 16 Agustus 1945 direncanakan akan diadakan sidang PPKI. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tempat pukul 24.00 WIB di Asrama Baperbi, Cikini 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sukarni, Jusuf Kunto, Dr. Muwardi, Kodan Kosinggi, dan Khairul Saleh. Begini, menurut laporan, Wikana dan Darwis setelah bertemu Soekarno dan Bung Hatta, nampaknya golongan tua takkan
kita walaupun disesak seperti tadi. Kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Gimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika Rengas Dengklok, suatu kota kewedanan di Karawang? Karena tempat ini merupakan markas peta di bawah Sudanco, Subeno, dan letaknya. Peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Daidan, peta di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide Kudanko Singgi tersebut. Tepat pukul 4.00 WIB, Ir Soekarno dan Mohatta dibawa ke sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Kudanko Singgi. Rombongan Ir Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di Rengas Dengklok. Begini sebelumnya, maaf kami membawa saudara sekalian dengan paksa kemari. Kami tak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi, mohon pertimbangkan kembali. Mohon bersabar, Bung Soekarni. Kami tahu para golongan muda tak sabar, namun semua butuh waktu. Upaya pemuda untuk menekan Ir Soekarno dan Mohatta tidak berhasil. Karena wibawa dan karismatik keduanya, para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Begini, saya akan secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan segera setelah kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Baiklah, saya akan kembali ke Jakarta menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pemimpin yang ada di sebelumnya. Terima kasih banyak Saudara Soekarno. Bagaimana Saudara Wikana? Apakah saudara setuju proklamasi tersebut dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini Yusuf Punto akan mengantarkan saudara dan sekretaris pribadi Anda pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah, itu semua berkat Gusti Allah. Kita semua bisa memproklamasikan bangsa ini. Kami dapat melaksanakan proklamasi besok dengan lagu Indonesia Raya. Ya bendera. Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang membuat, tetapi ibu hanya punya kain berwarna merah dan putih? Bagaimana dengan kita menamakannya Sangsaka Merah Putih? Baiklah, ibu saja yang membuatnya dengan beri nama Sangsaka Merah Putih.